Pada video kali ini, seperti yang saya telah sampaikan tadi, kita akan membahas atau berbincang-bincang santai, berdiskusi tentang permasalahan yang lagi viral di dunia persilatan atau bela diri yang terjadi baru-baru ini. Puncaknya sekitar 2 bulan yang lalu dan menjadi topik trending dalam minggu ini, yaitu bagi kawan-kawan yang belum mengetahui perihal permasalahan, boleh cek di videonya Mbak Cynthia Candanaya atau juga kepada videonya para atlet MMA. Salah satunya atlet juara Theo Dors Ginting atau Bang Theo, kemudian si Becak Lau Suwardi, kemudian si YouTube-nya Rudy Agustian atau Golden Boy. Di sana sudah dibahas semua permasalahan ini. Jadi di dalam video ini saya tidak menyalahkan atau membenarkan satu pihak, tetapi ingin membuat perbandingan saja sudut pandang bagi kami para pemana, Masya Allah, para pemana tradisional tentunya Indonesia, ingin membuat perbandingan karena di dalam panahan pun juga sering terjadi konflik seperti ini. Salah satunya sering kita dengar istilah pemanah rumahan, pemanah kondangan, pemanah 5 meter, atau juga sering terjadi konflik antara pemanah tradisional atau horsebow dengan ada dulu istilah pemanah kontemporer dengan pemanah asli. Ini sering terjadi gesekan-gesekan seperti ini. Kemudian kalau kita simak videonya Cynthia Candanaya, Masya Allah, mereka ini bukan atlet, tapi mereka praktisi bela diri silat tentunya Mereka memperagakan gerakan-gerakan yang secara akal manusia. Di dalam video ini ingat tonton sampai selesai. Saya tidak menyalahkan atau tidak membenarkan. Oleh karena itu silakan para teman-teman semua menilai sendiri mana yang betul, mana yang salah, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam video ini saya cuma memberikan suatu pandangan atau pencerahan, kemudian perbandingan terhadap dunia panahan, karena ada sinkronisasi atau ada perbandingan antara bela diri dengan panahan. Karena di dalam bela diri, di dalam panahan juga bisa dikatakan 70-80% praktisi panahan adalah orang yang hobi atau praktisi bela diri juga di dalamnya. Oleh karena itu dalam video ini kita akan membuat suatu pandangan atau pencerahan, karena Masya Allah di dalam dunia panahan yang saya sampaikan tadi juga sering terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Ada beberapa di Facebook atau kita lihat di media sosial ada kawan-kawan yang dia hebat memanah jarak 5 meter, 10 meter, kemudian groupingnya sangat bagus. Banyak ustadz-ustadz kita yang seperti itu, tapi sangat disayangkan mereka tidak pernah berdiri di atas syuting naik, tidak pernah ikut lomba, tidak pernah naik podium. Maka keluar celetan-celetan mereka, ayo datang lomba, kita akan buktikan ilmu yang kamu upload. Masya Allah, katakanlah seperti itu kalimat. Ayo bang, ayo ustadz, datang, ayo kita berlomba. Ada orang-orang tertentu yang mereka jadikan panahan, menjadikan panahan ini bukan suatu ajang untuk mendapatkan gelar, karena gelar hadiah podium ada hadiah saja, bukan ada maksud dan tujuan. Mereka berlatih hari-hari tetapi tidak pernah mau ikut turnamen atau lomba. Masya Allah. Pernah kita lihat kan videonya si Lar Anderson, Masya Allah. Siapa yang tidak tahu pemanah tradisional apalagi siapa yang tidak tahu dengan Lar Anderson? Kecepatannya, ketepatannya, kepiawaiannya yang memainkan busuk panas dalam semua teknik. Tetapi tidak pernah kita dengar Lar Anderson ikut Piala Dunia ke Hungaria, tidak pernah ikut Piala Dunia memanah horsebow ke Turki. Kenapa? Karena dia punya prinsip masing-masing. Tetapi di dalam semua video yang tidak kita saksikan sendiri, banyak bermain edit-editan, Masya Allah. Mungkin trik shootnya berapa kali diambil dalam itunya. Maka ilmunya itu tidak bisa kita pastikan itu kebenarannya, tapi tidak bisa juga kita salahkan. Karena kenapa? Di dalam dunia panahan bisa-bisa saja terjadi seperti itu, tapi tidak bisa sepenuhnya kita percaya.
Oleh karena itu kita lihat ya Masya Allah, di dalam dunia persilatan seperti itu juga. Kita lihat videonya Mak Cynthia Candanaya ya Masya Allah, bisa memecahkan durian dengan tangannya, bahkan batu yang dibawanya saja sudah pecah. Kemudian dia bercerita tentang gurunya Master Agus. Master Agus Masya Allah bisa melawan 200 orang sendirian. Tetapi di dalam video itu disebutkan di dalam gang sempit, sehingga yang masuk itu cuma 1, 2, atau 3 orang saja. Apakah masuk akal? Masya Allah. Kemudian bercerita Mak Cynthia melawan penjahat 40 orang. Ada yang beberapa masuk rumah sakit, ada yang beberapa mati. Kemudian kita lihat video Mak Cynthia Candanaya, Masya Allah, memecahkan batu dari jarak jauh. Videonya Master Agus memotong wortel di balik besi. Besinya tidak tergores atau tidak terpotong, tapi wortelnya terpotong. Semua di atas akal kita sendiri. Di atas akal manusia. Oleh karena itu puncak permasalahan Masya Allah, kita lihat bagaimana tim atlet MMA kita Indonesia, Masya Allah. Salam saya sebagai pemanah kepada master Bang Tio, Bang Suwardi, Bang Rudi Agustion, Mustadi Aneta dan sebagainya. Kemudian kepada sedulur saya, keluarga besar, warga PSHT, Masya Allah. Mereka berantusias ingin membuktikan, ini ada ajang pembuktian. Walaupun di balik itu ada orang yang berniat mengadu domba atau ingin memperkeruh suasana. Masya Allah, kita lihat ada juga kemarin postingan yang terbaru nih. Postingannya Masya Allah Peter Pan Junior. Nah, kemudian karena videonya Bang Theo ini menantang untuk berfight kepada Harimau Utara nih Masya Allah. Terkhusus untuk Master Agus. Kemudian dibuatlah video oleh si Peter Pan Junior ini. Kita melihat bagaimana Peter Pan Junior menerima tantangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Akan tetapi yang lucunya Masya Allah, saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tim media, tim atlet MMA sudah datang ke Lampung jauh-jauh di Jakarta, malah tim Harimau Utara tidak keluar. Masya Allah. Yang keluar, yang mendatangi mereka hanyalah pengacara atau lawyernya saja. Kemudian si Peter Pan Junior ini yang kelihatan media ini bagus Masya Allah, hebat kelihatannya, tetapi ketika didatangi Masya Allah untuk berbicara pun susah. Banyak sekali perkara. Oleh karena itu kami pemanah ini Masya Allah memandang kejadian ini, tidak membetulkan Master Agus, Mbak Cynthia, tidak juga menyalahkan MMA, karena mereka punya jalur masing-masing. Tetapi di dalam kasus ini ingin kita tekankan bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat pencinta bela diri, pencinta panahan juga, termasuk kami pencinta panahan juga pencinta bela diri, ingin membuktikan apakah betul video itu Masya Allah bukan penipuan, bukan hasil editan. Oleh karena itu pada Mbak Cynthia dan tim Master Agus, terimalah undangan mereka, terimalah tantangan mereka. Mungkin mereka ingin sparring, kalau mereka mungkin tidak menentukan untuk sparring, bukan untuk hebat-hebatan, ya datang atau undang mereka. Buktikan bahwa Mbak Cynthia ini bisa memukul beton sampai pecah. Buktikan bahwa Master Agus ini bisa menebas wortel di belakang besi sehingga besinya itu tidak terpotong. Dan buktikan juga memukul durian ya Masya Allah, kami tunggu. Apalagi kami pencinta durian ya, apalagi dicampur air kopi. Para pemanah ini sangat paham nih. Oleh karena itu kami sebagai pemanah saat menunggu video, bukan pembenaran diri, bukan juga siapa yang hebat, siapa yang bagus, bukan, tetapi agar kita teredukasi dalam video ini. Oleh karena itu sebagai pemanah juga seperti itu. Ketika ada kawan kita yang hebat yang cuma di medsos, mungkin hasil editing, mungkin ada Pak. Oleh karena itu kita saling menghormati. Karena sangat-sangat banyak terjadi yang kita lihat tim pemanah ini. Karena memanah ini sangat beda loh dengan bela diri. Bedanya apa? Kalau bela diri ini belajar satu jurus, mungkin jurus itu akan dipraktekkan oleh orang lain. Tapi kalau panahan dapat satu teknik, ini tidak akan dibuktikan dengan orang lain, tapi akan dibuktikan di atas syuting lain. Akan dibuktikan dengan hasil bidikannya. Oleh karena itu, yang memanah terus, dan yang belum menggeluti bela diri, lanjutkan. Kita cerdaskan umat, kita cerdaskan Indonesia. Tidak ada kata hoax di antara kita. Kita saksikan video-video mereka selanjutnya. Kita tunggu sehingga selesai permasalahan ini. Dan kami juga pemanah mengharap tidak terjadi hal seperti ini juga.
Ini adalah tantangan terbuka dari saya sendiri, Theodore Singa Karo Ginting. Berapa Lunardi? Gusta Dianeta. Rory Gonboy. Ini tantangan terbuka. Saya Hepadu Faridi Peter Pan Junior, adik daripada Master Agus Dewanjaya, menerima tantangan saudara. Ini adalah tantangan terbuka dari saya sendiri, Theodore Singa Karo Ginting. Berapa Lunardi? Gusta Dianeta. Rory Gonboy. Ini tantangan terbuka. Kita tertawa tapi ini tidak bercanda. Bung Mustadi akan menjelaskan tantangan ultimate-nya. Usus, jangan. Takut. Sparring cuy. Tanpa latihan khusus jangan ditiru ya. Terima kasih, salam semangat. Mantap. Gila mantap. Mantap. Gila mantap. Emang Ya kalau hancur emang, batu granit segede gitu men. Gila. kalau emang bisa mukul sampai sebegitu, kok rela deh kasih badan gue dipukul sebegitunya. Oh jadi gila tuh. Tantangnya tuh. Setia tuh. Karena gimana ya, gue bukannya apa, banyak orang yang bertujuan mungkin untuk menaikkan channel YouTube-nya dan dia melakukan maksudnya atraksi yang heboh, ya itu kan haknya dia untuk mendapatkan subscriber, mendapatkan like, itu kan suka-sukanya dia, terserah. Tetapi masuk akal apa enggak? Nah itu bergantung dan berbalik sama kita manusia yang ibaratnya berpikir jernih. Bener nggak sih manusia bisa melakukan hal itu? Itu aja. Kalau gua selalu mengambil hal yang positif. Ini mah cuma untuk. Tapi kalau di Cina tuh banyak tuh yang saling pukul hancur gitu. Gua sendiri nggak percaya. Oh Gua iya? sendiri nggak percaya. Shaolin men yang gitu. Kenapa gua ngomong gini? Kalau tendangan dia memang sering lihat itu ya, karena di pukulan men. Menurut gua di Indonesia pukulan paling kuat tuh lu nih. Kita nggak usah ngomong ini ya. Kita bisa lihat nih berapa kali dia hancurin orang, bikin KO orang, tidur orang. Nah masalahnya apakah bener gitu? Ini ngomongin dari orang yang tangannya buat gua lagi sakit ya tangannya. Nih, nggak. Kita ceritanya gini aja ya. Gua nggak menganggap diri gua itu pemukul yang paling hebat untuk gimana satu pukul KO, nggak berpendapat seperti itu. Cuman kita dari segi manusia, gua aja mukul orang aja ini bisa patah. Tuh. Rahang lo. Logik ya, logik. Logikanya aja ya, Rahang sama bat. rahang sama tangan gue yang patah, jegrek. Sekarang orang mukul duren sama mukul batu kali ya. Batu bata gue bisa men. Batu gue juga bisa, bener. Batu kali ya. Oke guys, gua temuin spot diamond ini. Cuman gua mau review ya. Memang ini dihancurkan. Jadi ini spot yang pukulan mereka ada di sini. Ini spot pukulannya. Yang mau gue breakdown itu ini adalah pukulan hantaman benda tumpul
keras gitu. Jadi bukan dengan tangan. Gua akan buktikan dari sisi ini ya. Ini CC memukul dari posisi ini. Lihat ini diamond dari sisi ini. Lihat ini hancur. Ini hancur, memang ini dibuat hancur. Lalu ini adalah, lihat ya guys, ini adalah lingkar martil guys ya. Saya bikin garis sini pakai pulpen. 1 2 oke. Ini yang tidak hancur. 3 oke, jadi ada titik palu 1 2 3. Ini titik martil ya guys. Ini titik martil. Ini saya lingkarin. Kemudian liatin. Ini titik martil lagi 4. Nah, ini lingkar ya, maksudnya lingkar. Ini tidak hancur di sini titik martil. Ini 4. Kemudian kalau lihat ke bawahnya lagi, tumbukan-tumbukannya sama, tumbukan-tumbukan martil. Lihat, ini tumbukan martil. Ke bawah lagi ya, ini tumbukan martil. Oke, lihat lingkarnya. Oke, jadi bisa saya pastikan bahwa ini bukan tumbukan tangan atau kaki ya. Karena yang di sini yang diklaim dia menghancurkan itu dia mukul. Opa ada di sini. Ya, ini opa-opanya di sini, dan saya lihat dari sudut pandang ini ternyata ini adalah pukulan martil. Oke. Kalau kurang jelas, saya cari lagi bukti selanjutnya. Oke, Ma, stop. Mengubah air mata, keringat, dan darah. Nih. Lihat ya. Guys, ini garis halus ini persis palu yang sama. Lihat ya, ini palu yang sama. Lihatin. Nah, ini martil yang sama yang dipakai untuk memukul. Nah, di sini ada pukulan-pukulan kecil. Nah, ini coba untuk pengen ngelihat efek hancur di sininya. Tapi lihat, ini garis halus ini persis dengan martil yang sama. Di sini garis memang ada 1. Jadi kenapa tadi ada garis 2 di sini? Ini penggabungannya tidak baik, editingnya tidak baik. Ketika dia memukul, kemudian dihancurkan, kemudian digabungkan dengan yang hancur, itu tidak seimbang, frame-nya berubah. Tapi memang ini dihancurkan, ya, ini dihancurkan. Ini bekas pukulan martil halus. Di sini halus sekali dan berbentuk seperti setengah lingkaran. Kelihatan nggak? Mari coba tes sekali zoom lagi bahwa ini adalah setengah lingkaran jari saya. Ini adalah setengah lingkaran dari martil. Ya, ini bukan tangan. Ini bukan tangan manusia. Ini martil. Ini setengah lingkaran, ini martil. Setengah lingkaran dari palu. Dan yang pasti garisnya cuma 1. Garisnya terbesit menjadi 2. Teknik editingnya payah. Oke. Kita cari lagi. Ketemu 2 terbongkar. Ayo guys, jalan-jalan lagi guys. Oke, satu lagi. Ya, ini waktu dia menendang siku beton. Ternyata memiliki ciri khas yang sama. Perhatikan. Ini hancur. Tapi kita lihat bukti itu ada dari samping di mana dia mulai dihancurkan. Ya, sudut halus bekas pukulan benda tumpul ya. Di sini ada lingkarnya juga. Ada lingkar martil, ini juga sama, ini lingkar martilnya sama. Kemudian makin ke bawah, ini yang paling jelas. Lihat, ini yang paling jelas. Lihat, ini yang paling jelas. Oke, ini adalah sudut pukulan martil. Nih, oke, sudah 4 spot di sini yang sudah saya bongkar. Memang semua dihancurkan. Ya, semua dihancurkan. Buat semua masyarakat tahu
Ya, buat semua masyarakat tahu, ternyata hasil demonya yang dibilang akan ditunjukkan oleh pihak Harimau Utara adalah mereka menentukan apa demonya. Jadi video yang mereka bikin, mereka bisa menghancurkan beton, mereka bisa mukul durian sampai hancur, sampai batu hancur. Ternyata itu semua palsu. Tangan. Hai. Satu. Kasih video. Video. Hai. Pas dulu. Pas dulu. Tunggu. Kamera. Oh, terima kasih teman-teman yang udah mau berkorban, mengorbankan keluarga, waktu, uang buat ke Lampung yang dibikin kita mau bikin konten. Padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Publik. Video yang mereka bikin, mereka bisa menghancurkan beton, mereka bisa mukul durian sampai hancur, sampai batu hancur. Ternyata itu semua palsu. Anda mau lihat nih siapa berikutnya? Saya bukan penuduh, tapi semua itu butuh bukti. Kita di sini melakukan sendiri tanpa ada sponsor. Ternyata mereka tidak mau membuktikan. Mereka mau membuktikan apa yang menurut mereka benar. Tadi kan ada 5. Ada 5. Ya. Jadi dua yang mau tunjukkan adalah mereka menendang besi dan menendang pilar. Menendang besi dan menendang pilar. Boleh kita posting sini sebentar? Kita rame-rame di sini. Saya live. Stop. Menendang besi dan menendang pilar. Saya tidak dorong dinding, saya tidak punya apa-apa. Saya menendang pilar. Cepat. Saya menendang pilar. Tapi bukan itu video YouTube yang dia bikin. Dia membuat menendang pilar dan pilarnya hancur. Ternyata mereka tidak menyetujui. Mereka hanya mau menendang pilar. Dan mereka menganggap kita menyuruh mereka menyatakan kenyataannya. Mereka menganggap itu penghinaan. Saya tidak mengerti penghinaannya, tapi ini sudah dulu. Selanjutnya, saya tidak mau memiliki opini. Biarkan masyarakat yang menilai ini seperti apa. Dan lain kali, buat teman-teman yang ingin membuat konten YouTube tentang stunt atau special effect, tolong disclaimer kalian di video-video kalian. Kenapa? Bahaya jika generasi muda yang masih polos mengikuti apa yang kalian lakukan. Sangat bahaya. Saya berani menendang tadi karena saya sudah berlatih, saya mengetahui tekniknya, tapi kalau tidak tahu, itu akan sangat berbahaya. Suatu saat kalian ingin membuat video yang eksklusif, video yang keren secara videografi, tolong taruh disclaimer kalian supaya generasi muda tidak terbodohi. Itu adalah itu yang kita perangi. Terima kasih. Be smart. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit, ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman, ya, untuk membuat orang yang tidak bisa berantem jadi bisa berantem, yang tidak jago jadi bisa jago, yang tidak hebat bisa jadi hebat.